Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa adaban fikhan fiddin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan al-ikhlas. Pada bait terakhir, pada alinea terakhir kemarin penulis membawakan sebuah hadis yang bunyinya wa inna rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun. Terkadang seseorang itu benar-benar sholat, melaksanakan sholat selama 60 tahun, tapi tidak satu sholat pun yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sholat itu adalah ibadah yang sangat besar, imaduddin, sebagai tiangnya agama, tiangnya ajaran Islam, dan pembeda, pemisah antara seseorang dan kekafiran, antara iman seseorang dan kekafirannya itu adalah sholat. Man aqamas sholat faqad aqamad-din wa man tarakas sholat faqad hadamad-din. Namun demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan wa innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu sholatun. Kadang seseorang itu terkadang seseorang melaksanakan sholat selama 60 tahun tapi tidak satu sholat pun yang diterima. Ini kok bisa? Fama huwa sir? Apa rahasianya? Maka di sini al-muallif rahimahullah mengatakan al-ikhlas. Jawabannya adalah pada judul al-ikhlas, keikhlasan. Dan patut kita selalu mengingat, dalam keikhlasan ini patut selalu kita mengingat hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan 3 orang yang bakal menjadi bahan bakar neraka yang pertama kali. Pertama adalah seorang alim, seorang ulama, pekerjaannya dakwah, mengajarkan ilmu ajaran Islam. Jika ditanya pada hari kiamat tentang anugerah ilmu yang telah diberikan kepadanya, karunia ilmu yang diberikan kepadanya, sementara ilmu adalah karunia yang sangat berharga bagi seseorang, dia menjawab, ya Allah, aku gunakan anugerah ilmu itu dalam melaksanakan ketaatan kepadamu, mengajari manusia kebaikan. Kemudian dijawab kepadanya, kadzabta, kamu dusta, kamu belajar sehingga memiliki banyak ilmu dan mengajar itu adalah kamu punya niat untuk supaya dianggap sebagai orang pandai, supaya dianggap ulama. Dan tujuan kamu itu sudah tercapai, yaitu di dunia kamu dianggap sebagai ulama. Lalu diseret dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam.
Golongan yang lain adalah mujahid, orang yang berjihad, diberi karunia oleh Allah, pandai berperang, pemberani, kemudian dia berperang membela agama Allah sampai gugur, mati syahid. Ditanya di hari kiamat, kamu gunakan apa karunia Allah yang diberikan kepadamu berupa keberanian, kepandaian berperang, keahlian dalam berperang? Dia mengatakan, ya Allah, aku gunakan karunia itu untuk berperang membela agamamu. Kemudian dikatakan kepada orang itu, kadzabta, kamu dusta, kamu melakukan itu semuanya supaya kamu punya keinginan agar dianggap sebagai pemberani, sebagai pahlawan, dan tujuan itu sudah kamu dapatkan. Diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah orang kaya raya, diberikan anugerah oleh Allah banyak harta, kemudian dia banyak bersedekah dan berinfak. Ditanyakan pertanyaan yang serupa dan dia memberikan jawaban dengan jawaban yang serupa, kemudian dikatakan dengan perkataan yang serupa, kadzabta, kamu dusta, kamu berinfak, bersedekah itu supaya dianggap sebagai orang dermawan, dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan itu di dunia, kamu dianggap sebagai orang yang dermawan. Kemudian diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Ini keikhlasan. Hadis ini kalau perlu ditulis di dalam setiap lembar buku, awal buku kalau mau kamu belajar supaya menjaga keikhlasan. Taruh di awal Al-Quran kamu setiap kamu mau baca Al-Quran. Perlu ditulis di dalam pintu lemari kamu supaya untuk apa kamu belajar, supaya menjaga keikhlasan. Ar-ra'dul ladzi la ma'a ma'ahu la yumbitul usba. Petir yang tidak menurunkan hujan tidak bakal menumbuhkan rerumputan. Gemuruh, kamu berisik, teriak sana teriak sini, terkenal, buat status, buat iklan, buat promosi terhadap semua program kebaikan yang kamu lakukan. Itu tidak akan membuahkan pahala di sisi Allah kalau tidak ada keikhlasan. Seperti petir, gemuruh, bikin berisik. Tapi kalau tidak menumbuhkan air hujan, maka hanya mengganggu saja. La yumbitul usba, tidak akan bakal menumbuhkan rerumputan. Kadzalikal amal alladzi la ikhlasa fihi, demikian program perbuatan, amal perbuatan, sibuk sana, sibuk sini, tidak ada keikhlasan, maka hanya berisik saja. Kesibukan yang tidak bermuatan, tidak ada muatan ikhlasnya, itu seperti gemuruh petir yang tidak menurunkan hujan. Wa kana salafuna shalih yahummuhum ayyuqbalal amalu aktsara minal amali nafsi. Dulu para pendahulu kita, para ulama pendahulu as-salafus shalih, lebih memperhatikan, lebih mementingkan bagaimana supaya memprioritaskan diterimanya amal daripada banyaknya amal itu sendiri. Lebih bagaimana diterima dulu, kemudian baru memikirkan banyaknya. Wa amanahnu fala na'mal fakaifa yutaqabbal.
Kalau kita beramal sudah malas, bagaimana kita mau amalnya mau diterima? Beramalnya saja udah malas. Naam, inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Arya. Benar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum." Yang paling saya khawatirkan pada diri kalian itu adalah asyirkul asghar. Syirik kecil. Arya. Riya, pamer. Menunjukkan kebaikan itu sebenarnya itu sendiri tidak masalah. Tapi kalau menunjukkan amalan kemudian untuk meraih kepentingan yang tidak dibenarkan atau mengalahkan kepentingan kita dalam beribadah kepada Allah, maka itu menjadi merusak amal. Kamu berbuat baik, bagus berbuat baik karena beribadah kepada Allah. Tapi berbuat baik dilihat orang baik, kemudian punya tujuan kalau dilihat orang baik, maka orang baik nanti akan mudah untuk memberikan kebaikan kepadanya. Fa'in aradtan najata min sighari syirki wa kibarihi fad'u kulla yaumin. Kalau kamu ingin selamat dari kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil, syirik besar maupun syirik kecil, maka berdoalah setiap hari, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang sementara aku menyadarinya, mengetahuinya, dan aku memohon ampun dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui atau tidak aku sadari. Wahdhar ayyatruka rabbuka liman asyrakta ma'ahu. Hati-hati jangan sampai Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa taala, membiarkan kamu, meninggalkan kamu bersama pihak yang kamu jadikan sekutu Allah. Kamu jadikan sekutu Allah di dalam beramal. Kamu beramal untuk siapa? Kalau kamu beramal kepada Allah dan juga kepada selain Allah, maka Allah akan tinggalkan kamu bersama siapa yang kamu jadikan sekutu. Apakah itu orang atau yang lain? Fa innallaha ta'ala yughar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Kalau kamu beribadah kepada Allah, memohon, berharap kepada Allah, kok juga berharap kepada selain Allah, maka Allah cemburu. Kalau sudah cemburu, kamu akan dibiarkan. Allah akan meninggalkan kamu bersama siapa yang kamu jadikan tandingan buat Allah. Ala tara qala fil hadisi, ala tarahu qala fil hadisil qudsi. Tidakkah kamu lihat Allah berfirman di dalam hadis qudsi, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa saja yang melakukan amalan, dia sekutukan aku pada amalan tersebut, dalam beramal itu dia sekutukan aku, punya tujuan selain kepada diriku juga kepada yang lain, maka aku tinggalkan dia bersama sekutu yang dia jadikan sekutu buatku. Aku tinggalkan dia bersama siapa yang dia jadikan tandingan buatku. Punya tujuan kepada selain Allah. Wa nabba'ana rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa faqala. Dan Rasul utusannya memberikan penjelasan kepada kita, innallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhu.
Sesungguhnya Allah tidak menerima satu amalan pun kecuali yang tulus, ikhlas, murni untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Fala taqul juz'un li wa juz'un lillah. Maka jangan sekali-kali kamu mengatakan sebagian untuk kepentingan diriku, sebagian untuk Allah. Fa innahu ta'ala bayyana laka faqaliluhu wa katsiruhu lisyarik. Allah menjelaskan bahwa kalau kamu menyekutukan Allah sedikit atau banyak, maka yang sedikit maupun yang banyak semuanya adalah akan diberikan kepada siapa yang kamu jadikan tandingan buat Allah. Baik tandingan itu kepentingan diri kamu sendiri atau kepentingan orang lain selain Allah. Wa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik-baik. Fa'id hisabatika, maka ulangilah, hitunglah kembali. Buatlah perhitungan kembali. Tub ilallah. Bertaubatlah kepada Allah. Wahdzaril fadhihata yaumal qiyamah. Takutlah nanti pada hari kiamat akan diungkap semuanya. Apa yang berada di dalam hatimu sebenarnya, siapa yang ingin kamu cari keridhaannya? Kamu sedang mencari perhatian siapa? Wa hussila ma fis sudur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Pada hari kiamat nanti akan kelihatan apa yang disembunyikan, tersembunyi pada hati manusia akan dibongkar. Sebenarnya kamu mencari perhatian siapa? Kalau kamu mencari perhatian Allah, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian. Tidak melihat kekayaan kalian. Allah tidak melihat penampilan kalian. Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan keikhlasan kalian, keamal perbuatan kalian. Maka kalau kamu mencari perhatian Allah, perbaikilah hati dan amal perbuatan kalian. Kalau kamu hanya mencari perhatian, kalau kamu hanya memperhatikan penampilan dan berapa harta yang kamu kumpulkan, maka sesungguhnya itu indikasi bahwa kamu tidak sedang mencari perhatian Allah. Karena Allah tidak melihat itu. Kalau kamu benar-benar ingin mencari perhatian Allah, mencari keridhaan Allah, maka otomatis kamu akan fokus terhadap hati dan terhadap kualitas amal perbuatan kalian. Faman samma'an nasa bi amalihi samma'allahu bihi asami'a khalqihi yaumal qiyamah. Siapa yang dia cari perhatian, memperdengarkan, menyiarkan supaya amal perbuatannya, aktivitasnya, kegiatannya, programnya supaya didengar oleh manusia sebagai sebuah kebaikan sehingga dia dianggap sebagai orang baik, maka pada hari kiamat akan dibongkar di hadapan manusia, ternyata dia beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kamu melakukan amalan-amalan untuk akhirat, sholat, puasa, baca Quran, sebenarnya untuk siapa? Siapa yang mengamalkan itu semua amal kebaikan itu untuk selain Allah, pada hari kiamat semuanya akan ditampakkan kepada orang lain sehingga nanti akan dipermalukan di hadapan semua orang. Dia akan malu. Di dunia dia dilihat sebagai orang yang ikhlas, orang yang baik, taat kepada Allah. Pada hari kiamat ternyata dia mencari ketenaran, mencari pujian dari orang lain.
maka semakin malu, dan rasa malu itu akan menjadi siksaan yang lebih besar bagi seseorang. Wa haqqarahu wa sagharahu, kemudian dihinakan dia. Orang yang di dunia terus merasa menjadi orang baik, menjadi orang mulia, ternyata di akhirat akan dilihat. Ini adalah penyakit-penyakit orang-orang yang baik yang harus dikoreksi. Sudah jadi ustadz, jadi ustadzah, dihormati oleh murid-muridnya. Kamu jadi musyrifah, jadi mudabbirah, akan dihormati oleh adik kelasnya. Dianggap sebagai orang yang baik, senior. Kalau ternyata nanti di dalam melaksanakan itu semuanya tidak mencari perhatian dari Allah, hanya ingin mencari ketenaran, maka akan disingkap. Ternyata ustadz saya, ustadzah saya, pembimbing-pembimbing saya itu hanya mencari ketenaran. Dihinakan nanti di akhirat, di hadapan siapa saja yang dulu memuliakannya di dunia. Walakin intabih, tapi waspadalah. Laisal ikhlasu an taqta'a 'anil amal. Ikhlas itu bukan terus kemudian tidak beramal supaya tidak dilihat orang. Wa innama anta lillahi qadrahu. Tapi ikhlas itu kamu adalah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Kamu kalau sungguh-sungguh untuk beramal, tapi tidak memiliki kadar keikhlasan, tidak memiliki khasyah, tidak memiliki ta'zim kepada Allah, tidak memiliki mahabbah kepada Allah, maka akan sulit untuk mewujudkan ikhlas. Kenapa saya sulit ikhlas? Kamu kalau tidak memiliki, kalau sungguh-sungguh saja tanpa memperhatikan rasa khasyah, rasa mahabbah, mahabbatullah, khasyatullah, maka peluang untuk riya itu akan sangat besar. Dari mana kamu sungguh-sungguh? Orang kamu tidak mencintai Allah, kecuali kalau hanya ingin mengejar pujian saja. Maka perhatikan apa yang di dalam hatimu. Sebesar mana cinta kamu kepada Allah? Lihatlah karunia yang Allah berikan kepada kamu setiap hari. Sesekali kamu lihat, kamu renungi makanan yang kamu makan setiap hari. Falyanzuril insanu ila ta'am. Kamu baca potongan-potongan ayat itu berulang-ulang dalam kesendirian kamu pada malam hari. Dengan berharap kepada Allah, Allah akan menumbuhkan kecintaan di dalam hati kita kepadanya. Dari mana kita tahu Allah? Dari sifat-sifatnya. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, memiliki kasih sayang, dan Ar-Raufur Rahim. Sifat-sifat itu tidak kita rasakan secara langsung, tidak nama-nama atau sifat-sifat itu dapat kita rasakan dari apa yang kita hadapi, yang dapatkan setiap hari. Ketika kita melihat kita kemarin sakit kemudian sembuh, itu adalah salah satu bentuk dari rahmat Allah. Kita bisa menikmati hidup, itu adalah nikmat dari falyanzuril insanu ila ta'am anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li'an'am. Coba kamu baca sesekali kalau hari Jumat itu, kalau nggak ada kunjungan hari itu, mungkin kamu baca dari pagi sampai melihat
makanan yang kamu lihat. Menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau takzim kita, mahabbah kita kepada Allah itu tinggi, maka akan semangat kita untuk melaksanakan perintahnya itu akan semakin besar. Kamu kalau melihat hanya aturan ya, di pesantren itu ada aturan, perintah dan larangan. Sementara kamu tidak ada hormat kepada pengurus-pengurusnya, tidak mengetahui bahwa orang-orang itu terhormat. Maka mungkin ya kamu akan mengikuti kalau kelihatan. Kalau lagi nggak kelihatan, ya kamu kepada orang tertentu. Kamu kalau senang kepada satu orang, pada orang tuamu atau kepada siapa yang kamu senangi, pasti kamu menunggu apa kira-kira perbuatan yang bisa saya lakukan supaya dia senang kepada saya. Tapi kalau kamu nggak senang lihat ustadz, lihat ustazah nggak senang, minggir biar nggak disuruh. Enggak. Ada ustazah, nanti kalau disuruh, kenapa kamu nggak senang? Tapi kalau kamu senang, itu ya suruh apalah ustazah, nyapu, apa ngepel gitu. Ya kan? Kalau sudah senang. Nah, kita tumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu. Khosyah kita kepada Allah. Kalau kita kecintaan kita kepada Allah itu kuat, khosyah kita kepada Allah itu kuat, maka kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh sepenuh hati untuk mewujudkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, tanpa mikir lagi nanti takut riya, takut ini, takut itu. Kalau kamu tidak punya mahabbah kepada Allah, tidak punya khosyah kepada Allah, mau sholat, mau rajin, takut riya, mau nggak rajin, ngapain? Ya kan? Wa innama anta arifau lillahi ta'ala qadrahu. Kamu kenali keagungan Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari mana kamu mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim? Dari rahmat Allah yang diberikan kepada kamu sendiri dan kepada orang lain. Kok bisa saya ada di dunia ini? Dari mana? Allah telah menjamin kehidupan saya. Sebelum saya tahu bahwa saya perlu makan, Allah sudah kasih makan. Padahal saya tidak tahu kalau saya waktu itu perlu makan. Sekarang setelah kita tahu bahwa saya perlu makan, saya khawatir nggak bisa makan. Benar nggak? Waktu kamu bayi, kamu nggak tahu itu lapar itu apa, ya kan? Tapi Allah kasih makan kepada kamu. Sekarang kamu tahu lapar dan harus makan. Padahal waktu bayi kamu nggak tahu cara makan. Sekarang kamu tahu cara makan, cara cari makan, tapi takut nggak bisa makan. Dulu waktu kamu nggak tahu apa itu lapar, apa itu makan, dan nggak bisa cari makan, Allah kasih makan kepada kamu. Itu adalah karunia Allah. Lihatlah itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri, tidakkah kamu melihatnya? Allah memiliki sifat-sifat Al-Malikul Jabbar, Al-Ghafurur Rahim, Azizun Dzuntiqam. Itu adalah sifat-sifat Allah. Kamu lihat bagaimana kepersekasaan Allah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sauta adzab inna rabbaka labil mirsad. Salah satunya, dan hari ini kita akan terus melihat. Dari situ kita mengenal Allah. Riya, ikhlas itu bukan kamu terus kemudian takut beramal nanti takut. Tapi hendaknya kamu meningkatkan
Anta arifalillahi qadroh, kamu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, mengagungkan keagungan, mengenal keagungan Allah. Meskipun keagungan Allah itu tidak akan pernah kamu dapat memahami seutuhnya, tapi sebagiannya kamu bisa lihat kedahsyatan itu. Fala tasrifal amala illa lahu, fala tasrifal amala, sehingga kalau kamu sudah mengenal keagungan Allah, kamu tidak akan punya tendensi dari amalan-amalanmu kecuali mengharapkan ridha Allah semata, melihat mengamalkan perhatian Allah. Wa alamatul ikhlasi an takuna fil khalwati kal jalwati. Di antara indikasi ikhlas itu adalah kamu mau sendiri, mau di hadapan banyak orang, tidak ada perubahan penampilan. Di pondok ya seperti itu, liburan ya seperti itu. Falil murai arba'u alamatin. Orang yang riya itu ada 4 indikasinya. Yaksalu idza kana wahdahu. Kalau sendiri, tidak di pondok, tidak ada peraturan, itu malas, kasal. Yaksalu idza kana wahdahu. Kalau sendirian malas. Kalau nggak dilihat orang malas. Kalau dilihat orang rajin. Wayan satu idza kana finnas. Rajin kalau di hadapan, kalau dilihat banyak orang. Wa yazidu fil amali idza usniya alaihi. Kalau dipuji tambah semangat. Wa yunqisu minhu idza lam yusna alaihi. Kalau tidak dipuji malas, kurangi amalannya. Lidza akhlis dinaka yakfikal amalul qalil. Oleh karena itu, tuluskanlah dalam melaksanakan ajaran agama kamu. Tuluskan, ikhlaskanlah, murnikanlah ketulusan hati. Yakfikal amalul qalil. Maka amalan yang sedikit itu akan memberikan pahala yang sangat besar bagi kamu. Cukup, akan mencukupi pahala kamu. Beramal sedikit. Farubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi sahar. Banyak, karena banyak orang itu yang rajin qiyamul lail, salat malam, tapi yang dia peroleh hanya as-sahar, kurang tidur tok, nggak dapat pahala apa-apa. Wa rubba qa'imin hadzuhu min siyamihi, shaimin mestinya ya. Wa rubba shaimin hadzuhu min siyamihil ju' wal 'atas. Dan banyak orang yang rajin puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga, haus. Wa dhabitul ikhlasi fid da'wati alla tanza'ija in afadal mad'u wa ghairuka. Patokan keikhlasan dalam berdakwah itu kamu tidak gelisah kalau ada orang itu ngajinya sama orang lain. Kalau orang itu sudah mondok belajar di pesantren, tidak gelisah kalau misalkan pesantren kamu nggak dapat murid. Yang penting orang itu sudah pada mondok. Belajar kepada orang lain. Wala taqul fatanil ajr. Nggak usah beralasan saya nggak dapat pahala dong. Kalau yang belajar sama orang lain banyak, berarti pahalanya banyak buat orang. Kalau saya nanti sedikit pahalanya. Nggak usah alasan begitu. Li'annal mu'awwala 'ala niyatis shadiqati in ta'azzara al-fi'l. Karena yang dijadikan banyak
berpahala atau tidak itu landasan utamanya adalah niatnya. Orang sudah punya niat untuk berdakwah, mengajarkan kebaikan. Meskipun pada prakteknya yang dapat dia ajari itu adalah sesuai dengan kondisi masing-masing. Jika memang benar-benar tidak mendapatkan kesempatan untuk mengamalkan niat itu, wala rubbama kanat niyatul mar'i khairan lahu min amali. Terkadang dan bahkan bisa jadi niat seseorang itu meskipun dia gagal untuk melaksanakannya lebih baik daripada amalnya. Kok bisa? Kamu sudah niat mengajari. Siapa yang mau ngajar? Ternyata murid kamu sakit hari itu. Kamu sudah masuk belajar sakit. Kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu ngajar muridmu pintar, banyak. Setelah itu sukses semua. Nah, kamu dipuji banyak orang. Kemudian besar kepala. Batal itu amalnya. Ya, bagus mana? Kalau kamu sudah niat ngajar, muridmu nggak datang, apa yang kamu sombongkan? Nggak ada hasilnya, ya kan? Peluang untuk sombong, untuk ujub itu kecil. Tapi kalau berhasil tuh, wah mantap-mantap muridnya. Siapa gurunya tuh? Siapa gurunya itu? Maka terkadang wala rubbama kanat niyatul mar'i khairan lahu min amalihi. Terkadang niat, ketulusan niatnya itu lebih baik baginya daripada amal perbuatannya. Dia dapat melaksanakan peluang untuk riya, untuk sum'ah, untuk ujub, untuk kiber itu lebih besar. Kalau udah niat, walaupun tidak berhasil mengamalkannya, terkadang baik bagi dia. Wa in syi'ta faqul qad yablughul mar'u bi niyatihi ma la yablughu bi amalihi. Terkadang seseorang dengan modal niat dia dapat mencapai suatu derajat yang tidak dapat dicapai oleh orang yang dapat mengamalkan amalan tersebut. Orang niat puasa, dia mendapatkan derajat orang-orang yang berpuasa dengan niatnya. Sementara orang yang sedang benar-benar puasa, dia tidak mendapatkan derajat orang yang berpuasa. Dan amalan-amalan yang lain. Hafal Quran, menjadi orang yang berilmu, ulama. Kok bisa? Dengarkan ini hadis Rasulullah SAW. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Di dunia ini ada 4 tipe manusia. Abdun razaqahullahu malan wa ilman. Tipe pertama, seorang hamba yang Allah berikan anugerah kepadanya ilmu dan harta. Ilmu itu dapat menumbuhkan niat yang baik. Dengan ilmu dia menumbuhkan niat yang baik. Dengan harta itu dia memiliki kemampuan untuk mengamalkan niat baiknya. Paham nggak? Orang punya niat baik dan punya kemampuan untuk melaksanakan niat baiknya. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Dengan niat yang baik dan kemampuannya itu dia gunakan untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu wa ya'malu lillahi fihi haqqan. Dia gunakan, dia sambung hubungan kekerabatannya, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Fahadha bi afdhalil manazil. Ini tipe orang seperti ini adalah orang yang derajatnya paling tinggi. Wa abdun razaqahullahu ta'ala ilman.
Yang kedua, tipe yang kedua, seorang hamba Allah berikan kepadanya ilmu. Dengan ilmu itu dia memiliki niat, bisa menumbuhkan niat yang baik. Punya keinginan yang baik. Walam yarzuqhu malan, tapi Allah tidak berikan harta, tidak berikan kemampuan untuk mewujudkan niatnya. Punya niat haji, ya kan? Karena dia tahu haji, ibadah haji itu wajib, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dia tidak diberikan harta atau yang lain. Pengen mondok sampai nangis-nangis, tapi orang tuanya nggak mampu. Sebagian lagi yang orang tuanya pengen anaknya mondok dan punya kemampuan, dipondokkan nangis-nangis. Sama-sama nangisnya. Yang satu berpahala, yang satu berdosa barangkali. Walam yarzuq malan fahuwa shadiqun niyah. Yaqul, dengan ketulus ikhlasan hatinya, dengan ilmu yang dia miliki tapi tidak Allah berikan karunia kemampuan untuk melaksanakan niat baiknya, dia mengatakan lau annali malan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya memiliki kemampuan, memiliki harta seperti si orang yang tipe pertama tadi, pasti aku beramal, akan aku lakukan juga apa yang dia lakukan. Tapi dia nggak melakukan. Dia lihat orang kaya, orang pintar, dia naik haji. Dia miskin, tapi dia mengatakan saya kalau punya uang saya naik haji juga. Kayak dia. Yang satu mengerjakan ibadah haji, yang satu nggak niat. Tapi dia tulus di dalam hatinya. Fahuwa biniyatihi fa'ajruhu masawa. Dengan niat, modal niat tok, derajatnya sama. Ini sama pada zaman Rasulullah itu ada namanya perang Al-Usrah itu ya, Jaisul Usrah, perang Tabuk, perang yang sangat susah. Jauh, jaraknya panas. Terus kemudian orang pada musim yang siap-siap panen. Jadi berangkat itu dan musuhnya sangat berat. Rasulullah dalam perjalanan mengatakan, kalian ini di sini. Padahal kalau orang berlaghwatun fi sabilillahi aw raha khairum minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore hari di jalan Allah, berperang di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu Rasulullah mengatakan, tidaklah kalian ini berjalan melintasi lembah dan perbukitan, kecuali ada sekelompok orang di Madinah itu yang mendapatkan pahala yang sama seperti kalian dapatkan. Mereka itu duduk-duduk di Madinah, tidak ikut berangkat berperang, nggak capek-capek, kepanasan, tapi pahalanya sama. Kok bisa ya Rasulullah? Kita ini berjalan capek, penat, kepanasan, dia di Madinah nggak ikut berangkat, kok pahalanya sama? Iya, karena mereka habasahumul uzur. Mereka pengen berangkat, tapi terhalang oleh satu penghalang. Fa'ajruhu masawa, pahalanya sama, yang satu niat doang tanpa kepanasan dan seterusnya. Wa abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Seorang hamba yang ketiga ini, orang tidak kasih, Allah tidak kasih ilmu kepadanya, sehingga tidak punya niat baik, tidak punya niat untuk berbuat baik. Tapi Allah karuniakan dia kemampuan banyak, harta, mungkin selain harta juga ada kekuasaan, keterampilan, kepandaian. Tapi dia tidak punya niat baik.
dengan niat yang tidak baik tapi kemampuannya sangat besar. Dia amalannya awur-awuran, mengikuti hawa nafsunya. La yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimah. Tidak bertakwa kepada Allah, tidak menjaga hubungan kekerabatannya. Wala ya'malu lillahi fihi haqqan. Tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Fahadza bi akhbasil manazil. Ini orang derajatnya paling buruk. Wa 'abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Yang keempat, paling apes. Dia tidak ngapa-ngapain, cuman modal niat buruk saja, tidak diberi kasih niat. Dia tidak diberi ilmu oleh Allah, sehingga tidak memiliki niat yang baik, tidak punya niat yang baik. Tapi dia juga tidak memiliki kemampuan untuk berbuat jahat. Dengan modal niat doang, tanpa berbuat jahat, fahuwa yaqulu law annali malan la amiltu fihi bi amali fulan. Dia lihat orang yang jahat yang tipe ketiga tadi. Kalau saya punya mampu kayak dia, saya juga seperti dia. Beramal awur-awuran, tapi apes dia. Tidak punya ilmu, tidak juga berbuat baik, tidak berbuat jahat. Cuman duduk-duduk, tapi dia mengangan-angankan mau berbuat jahat kalau bisa. Tapi tidak bisa. Fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa. Orang yang terakhir ini dengan modal niat dosanya sama. Makanya ada Rasulullah mengatakan idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau orang itu bunuh-bunuhan, orang Islam, dua orang Islam bunuh-bunuhan, maka yang membunuh maupun yang dibunuh masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh patut masuk neraka, yang dibunuh karena dia sudah niat mau bunuh, cuman kalah, masuk neraka dia. Ada kasus yang lain, bunuh-bunuhan masuk surga semua. Orang Islam sama orang kafir, perang. Orang Islamnya mati terbunuh. Kemudian orang kafirnya masuk Islam. Kemudian masuk surga juga. Ada tipe yang lain, orang Islam berperang sama orang Islam, sama-sama punya niat baik. Yang dibunuh sama membunuh masuk surga. Seperti perang Jamal atau perang Siffin, itu sama-sama orang Islam, sahabat baik. Punya ijtihad yang berbeda mengakibatkan saling bunuh. Dua-duanya masuk surga. Pilih yang mana? Kalau kamu bodoh, kalau kamu miskin, nggak bisa ngapa-ngapa, yang penting punya niat baik. Nggak usah payah-payah. Kalau kamu punya niat baik, tapi Allah berikan kalian keahlian, berikan harta yang banyak, kamu harus payah-payah untuk mewujudkan niat kamu. Pilih yang mana? Hah? Silakan direnungkan. Hati ra'yaka bihadzainil haditsain. Apa pendapatmu tentang dua hadis ini? Salatul rajuli tatawwan haitsu la yarahun nasu ta'dilu salatahu ala ayunin nasi khamsan wa isrin. Seorang salat sunnah di tempat yang tidak ada seorang pun melihat. Itu setara pahalanya dengan 25 kali salat di hadapan banyak orang. Kok bisa? Kira-kira apa sebabnya? Kamu di pondok sholat tahajud,
25 kali itu sama dengan pahalanya kalau kamu di rumah liburan sholat tahajud sekali. Kira-kira gitu. Di rumah nggak ada orang. Ya. Apalagi bapak ibumu juga nggak sholat juga nggak apa-apa. Sholat 5 waktu aja udah alhamdulillah. Sholat sunnah, sholat malam lagi. Gitu. Kira-kira apa sebabnya? Ini penulis mengatakan hadis ini, coba apa pendapat kamu tentang hadis itu? Kok bisa berbeda? Kenapa? Fadlu, hadis yang kedua, fadlu sholatir rajul fi baitihi ala salatihi haitsul yarahun nas ka fadlil maktubati ala nafilah. Keunggulan sholatnya seseorang di rumahnya pada saat tidak dilihat oleh orang lain itu sama seperti keunggulan sholat yang wajib dengan sholat yang sunnah. Pekerjaannya yang sama, yang satu dilihat orang, yang satu nggak dilihat orang, kok pahalanya lebih besar yang tidak dilihat orang. Fahal iktana ta'anna hubbaz zuhur yaksimuz zuhur. Sekarang kamu percaya nggak bahwa ketenaran itu memutuskan tulang punggung, mematikan iman maksud. Ketenaran itu dapat mematikan iman. Yaksim itu mematahkan az-zuhur ini. Punggung, tulang punggung. Orang kalau sudah tulang punggungnya ini patah, dia sudah lumpuh. Sekarang yakin nggak kamu? Dengan begitu kamu yakin nggak bahwa dengan hadis itu kira-kira hubbuz zuhur, suka ketenaran, suka dilihat orang, itu yaksimuz zuhur, dapat membuat iman itu sekarat, kira-kira gitu. Fahal azamta antaktuma sholiha amalika man istata'ta. Lalu maukah kamu? Apakah kamu mau? Apakah sudah pernah kamu punya tekad? Apakah kamu sudah punya tekad dengan begitu, punya niat untuk menyembunyikan sebisa mungkin perbuatan baik kamu? Idzan liyakun mabda'uka huna la nuridu minkum jazaan wala syukura. Yang penting adalah, prinsipnya adalah jangan mencari imbalan, balasan kebaikan dari orang lain. Dilihat atau enggak dilihat. Tapi orang itu susah. Kalau dilihat. Kecuali kalau Allah itu sangat agung bagi kamu. Kamu dilihat si A sama si B. Si A sama si B. Itu kalau kamu tidak memperhatikan kedua-duanya, tidak memperhitungkan penglihatan kedua-duanya, itu susah sekali. Kecuali kalau yang satu itu sangat kamu agungkan, kamu tidak akan hiraukan si A. Misalkan si A sama si B. Kamu gandrung kasmaran sama yang A, misalkan ya. Kamu sama yang B ini pasti nggak akan perhatikan ya. Ditanya aja mungkin nggak nyaut. Kenapa? Fokus pada siapa yang kamu agungkan, bener nggak? Nah, ketika kamu sholat itu Allah melihat kamu dan manusia juga melihat kamu. Tidak terlalu penting sebenarnya kamu itu disembunyikan, mengamalkan dalam keadaan tersembunyi atau dalam keadaan dilihat orang. Ketika Allah itu menjadi sesuatu yang sangat kamu agungkan, maka penglihatan orang itu tidak akan kamu hiraukan. Otomatis tidak akan berpikir riya. Tapi kalau kamu masih menganggap orang itu masih memiliki kedudukan di mata kamu setara atau sangat tinggi, seperti tidak terlalu jauh dengan Allah, maka kamu akan memperhitungkan orang, takut riya dan itu dan seterusnya. Yang penting adalah la nuridu minkum jazaan wala syukura wala tangtadziri syukra ala ihsanika min ahadin. Jangan pernah mengharap balasan, ucapan terima kasih dari kebaikan yang kamu lakukan. Terima kasih dari siapapun.
farabbuka wa huwal muhsin akhbarana an nafsihi ta'ala. Allah yang selalu berbuat baik itu mengatakan tentang dirinya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah yang selalu berbuat baik kepada hambanya itu, Allah mengatakan sedikit hamba-hambaku itu yang bersyukur. Tapi Allah tetap mengasih terus kebaikannya. Padahal hamba-hamba itu sedikit yang bersyukur. Allah itu begitu. Maka ketika kamu berbuat baik, meskipun sedikit orang yang mau berterima kasih kepada kamu, tidak usah kamu hiraukan. Walakin in uhsina ilaika fakun minas syakirin. Tapi kalau kamu ada orang lain yang berbuat baik kepada kamu, maka hendaknya kamu menjadi orang yang berterima kasih kepadanya. Karena dia tidak akan dianggap bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Wa tadzakkar du'a zalikal qaidil muslim, Allahumma ij'alni ma sahibin naqab. Maslamah bin Abdul Malik. Ini komandan dari keluarganya Fatimah bin Abdul Malik. Fatimah bin Abdul Malik itu, saya ini, dia melihat dirinya itu kayak manusia yang unik. Saya ini bapak saya khalifah, saudara saya 3 khalifah, suami saya khalifah. Saudaranya Abdul Malik, Maslamah bin Abdul Malik. Bapaknya Abdul Malik, Al-Walid, Sulaiman, sama siapa itu? Suaminya Umar bin Abdul Aziz. Dia istrinya. Bapak saya khalifah, saudara saya khalifah semua. Suami saya khalifah. Ini kamu cari nanti ceritanya ada di bawah. Jadi Maslamah bin Abdul Malik itu karena ibunya itu bukan permaisuri, ya, bukan, dia dari ibunya itu budak. Bapaknya walaupun khalifah, jadi dia bukan putra mahkota yang tidak, yang dia kerjaannya perang, memimpin pasukan perang. Mau menyerang Romawi, seperti mau menembus benteng itu kesulitan. Nah, jadi termasuk usaha penaklukan Konstantinopel itu sejak zaman itu sudah dilakukan. Sampai suatu saat muncul dari pasukan itu orang yang bertopeng, misterius. Dia menerobos ke benteng musuh, kemudian membukakan dari dalam. Padahal itu pasukan itu, Maslamah bin Abdul Malik ini sudah berusaha berkali-kali membuka benteng itu, nggak bisa. Ada satu orang bertopeng, Shahibun Naqab, itu orang yang bertopeng maksudnya, menerobos masuk dan berhasil membukakan. Kemudian dia, Maslamah bin Abdul Malik ini mengatakan, saya sumpah siapa saja, kalau kalian menganggap saya pimpinan kalian, kalian wajib taat kepada saya. Yang orang yang bertopeng itu suruh besok menghadap saya. Karena disumpah dia. Besok lagi ada yang datang kepadanya, kepada penjaga kemahnya Maslamah bin Abdul Malik. Saya pengen ketemu sama Maslamah bin Abdul Malik. Siapa? Apakah kamu itu orang bertopeng itu? Saya akan kasih tahu orangnya. Setelah masuk, dipersilahkan. Orang yang bertopeng itu mau menceritakan dirinya, menunjukkan dirinya kalau kamu kabulkan 3 permintaannya. La taktubulahu ismahu fi sahifatin ilal khalifah. Jangan kamu sebutkan siapa orang itu kepada khalifah. Wala ta'muru lahu bisyai'. Jangan perintahkan orang untuk memberi apapun kepadanya. Wala tas'aluhu min ayyi qabilatin huwa. Jangan tanya dari kabilah mana dia. Dari suku mana. Kalau dia memberikan syarat ini, kamu mau syarat ini, dia akan kasih tahu siapa dia. Saya akan kasih tahu. Faqala Maslamah muwafiq. Baik. Faqala rajul ana huwa. Aku orangnya. Fakana Maslamah ba'da dzalika la yusolli sholatan illa qala fiha. Setelah itu Maslamah bin Abdul Malik setiap kali salat selalu dia berdoa, Allahumma ja'alni ma'a sahibin naqab.
Demikian, semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita semuanya dan menerima amal perbuatan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.